Kamu wajib pelajari tipe soal ini kalau kamu akan mendaftar PPPK tahun 2024 sampai tahun 2025. Oke, teman-teman semua. Jadi, teman-teman perlu tahu ya bahwasanya di sini itu adalah bentuk ebook dari kami yaitu Mars Entertainment. Jadi ebook ini itu berisi tentang kisi-kisi dan soal prediksi dari penata layanan operasional PPPK tahun 2024 sampai 2025. Oke, teman-teman semua. Jadi di soal yang pertama yang ditanyakan adalah seorang manajer operasional mengamati penurunan kualitas layanan di unit kerjanya. Langkah pertama yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi di sini ada seorang manajer operasional yang dia itu mengamati adanya penurunan kualitas layanan pada unit kerja, sehingga kira-kira sebagai penata layanan operasional atau sebagai seorang manajer, langkah pertama apa yang harusnya dilakukan. Jadi teman-teman di sini ada 5 pilihan jawaban ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang manajer adalah menganalisis akar penyebab permasalahan. Jadi, kajian awal terhadap penyebab penurunan kualitas layanan memungkinkan manajer untuk memahami sumber masalah, baik dari sisi SDM atau sumber daya manusia, peralatan, maupun sistem kerja dari unit tersebut. Jadi tindakan seperti mengganti staf atau membeli peralatan baru tanpa evaluasi yang lebih lanjut itu dapat menyebabkan pemborosan atau langkah yang salah yang tentunya tidak menyelesaikan masalah utama. Jadi tentu sebagai seorang manajer kita perlu menganalisis penyebab dari adanya penurunan kualitas tersebut untuk mengetahui kira-kira untuk mengetahui akar masalah dari penurunan kualitas ini, apakah disebabkan oleh item ini, atau ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi, di sini ada 5 pilihan jawaban. Mari kita mulai seleksi sesuai dengan pembahasan atau penjelasan sebelumnya. Jadi, yang bagian A langsung mengganti seluruh staf operasional ini nggak mesti ya, teman-teman. Jadi, kita perlu mengecek di bagian mananya yang perlu diperbaiki kayak gitu. Kemudian, membeli peralatan baru tanpa evaluasi kebutuhan. Nah, ini juga tidak ya teman-teman, karena ketika kita melakukan ini tanpa melakukan analisis, maka hal ini dapat menyebabkan pemborosan atau tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang C, melakukan kajian awal terhadap penyebab penurunan kualitas layanan. Nah, ini yang sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Kemudian yang bagian D, memperketat aturan tanpa komunikasi dengan tim. Ini enggak juga. Kemudian yang terakhir, menunda tindakan hingga kondisi stabil. Ini enggak juga ya teman-teman. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat ialah ada pada bagian C, yaitu melakukan kajian awal terhadap penyebab penurunan kualitas layanan. Jadi mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi di nomor 2 ini Oke, teman-teman semua. Nah, di nomor 2 pertanyaannya ialah, dalam menyusun rencana layanan operasional, sebuah tim harus mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor manakah yang sebaiknya diprioritaskan? Jadi, ini dalam rangka menyusun sebuah rencana. Nah, kira-kira faktor mana yang mestinya diprioritaskan? Oke, teman-teman, seperti biasa. Jadi di sini ada 5 pilihan jawaban yang sekiranya akan menjadi salah satu di antaranya itu akan menjadi jawaban yang paling benar. Oke.
Oke, jadi teman-teman perlu dipahami bahwa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah rencana layanan operasional ialah memahami kebutuhan pelanggan berdasarkan analisis data historis. Jadi, masukan pelanggan itu memberikan gambaran jelas tentang harapan mereka, sedangkan analisis data sebelumnya itu membantu tim untuk mengidentifikasi tren, kekurangan, dan peluang peningkatan. Keputusan yang diambil tanpa evaluasi bahan, peralatan, atau masukan akan cenderung tidak efektif. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi hal yang sangat perlu kita perhatikan untuk menyusun layanan operasional itu kedua hal ini ya teman-teman. Nah di sini ada 5 pilihan jawaban. Nah bagian A, ketersediaan dana tanpa memperhatikan kebutuhan, ini enggak ya teman-teman, karena seharusnya kita memperhatikan atau meng-highlight kebutuhan itu ya. Kemudian yang bagian B, masukan dari pelanggan dan analisis data sebelumnya. Nah ini sangat sesuai ya dengan apa yang kita jelaskan. Kemudian yang bagian C, pemilihan bahan dan peralatan tanpa evaluasi, ini enggak juga. Kemudian yang bagian D, proses yang memakan waktu yang singkat, enggak juga. Kemudian mengabaikan masukan dari pihak internal, ini enggak juga ya teman-teman. Jadi analisis data historis ini tentunya dapat kita peroleh melalui tim atau pihak internal, sehingga pihak internal juga terlibat atau termasuk faktor penting yang perlu kita perhatikan saat akan menyusun rencana layanan operasional. Oke teman-teman semua, jadi teman-teman bisa mendapatkan ebook ini dengan dengan mengakses link yang udah aku cantumin di video ini, atau menghubungi admin kami di nomor, tunggu sebentar, jadi nomornya itu 085159681551. Karena tes PPPK sudah dekat, jadi kalian harus mempelajari beberapa tipe soal ini yang pasti keluar di tes PPPK tahun 2025. Oke teman-teman semua, jadi kita lanjut untuk membahas soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ialah sebuah tim layanan operasional sedang mempersiapkan peralatan untuk mendukung program baru. Jadi ini kita highlight dulu beberapa pernyataan yang sekiranya akan dapat membantu kita untuk memilih pilihan jawaban yang benar. Kemudian yang ditanyakan adalah apa langkah pertama yang harus dilakukan. Oke teman-teman semua, jadi di sini ada 5 pilihan jawaban. Nah jadi langkah awal dalam mempersiapkan program baru ialah memastikan kebutuhan spesifik dari program tersebut yang tentunya akan didapatkan melalui kajian awal. Nah dengan menyusun daftar peralatan, berdasarkan kebutuhan, maka tentu tim layanan operasional itu dapat memastikan bahwa sumber daya yang digunakan itu relevan dan sesuai untuk mendukung tujuan dari program baru yang akan dibuat ini. Jadi membeli peralatan secara acak atau menggunakan peralatan lama tanpa evaluasi itu dapat menyebabkan inefisiensi dan kendala teknis yang tentunya akan menghambat pelaksanaan dari program baru tersebut. Nah, jadi mari kita mulai untuk menyeleksi pilihan-pilihan jawaban yang ada. Nah, yang pertama, membeli peralatan secara acak untuk memenuhi kebutuhan sementara. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya dijelaskan ya, teman-teman, bahwa tim layanan operasional itu harus melakukan kajian awal untuk mengetahui sekiranya peralatan apa yang dibutuhkan dari program baru tersebut.
atau kebutuhan-kebutuhan spesifik apa saja yang perlu dipersiapkan. Kemudian menyusun daftar peralatan berdasarkan kajian awal kebutuhan. Nah, ini betul ya teman-teman, tapi kita tandai saja dulu. Kemudian yang bagian C, menggunakan peralatan lama tanpa mengevaluasi kondisinya. Nah, ini tadi yang baru-baru dijelaskan bahwasanya ketika kita menggunakan peralatan lama tanpa dievaluasi terlebih dahulu, maka ini akan menimbulkan kendala pada saat kita akan menjalankan program baru tersebut. Kemudian mengandalkan rekomendasi tanpa kajian teknis. Ini enggak juga ya teman-teman, bukan berarti kita tidak boleh mendengar rekomendasi, tetapi saat mendengarkan rekomendasi kita perlu melakukan kajian juga untuk memastikan bahwa apa yang menjadi pilihan itu mendukung program baru yang akan dilaksanakan. Kemudian yang bagian E, memulai pelaksanaan tanpa peralatan yang lengkap. Ini enggak juga ya teman-teman, karena tentunya ini akan menghambat proses saat menjalankan program baru, sehingga pilihan jawaban yang tepat ada di jawaban B tadi. Menyusun daftar peralatan berdasarkan kajian awal kebutuhan. Jadi yang teman-teman lihat ini adalah bentuk dari ebook Mars Entertainment. So teman-teman bisa memiliki ebook ini dengan harga 30 ribuan aja. So teman-teman hubungi aja admin yang nomornya ada di layar ini. Kemudian teman-teman juga bisa mengakses link di bawah untuk melihat kira-kira apa saja keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan dari membeli atau melakukan payment untuk mendapatkan ebook ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, di soal nomor 4 teman-teman, pertanyaannya ialah, setelah melaksanakan layanan operasional, hasil yang didapat ternyata tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapan. Apa langkah evaluasi yang seharusnya dilakukan? Jadi kalau yang tadi itu ditanyakan langkah pertama, nah sekarang yang ditanyakan ialah langkah evaluasi. Oke teman-teman, jadi ketika hasil layanan operasional ini tidak sesuai dengan harapan, maka langkah pertama yang harusnya dilakukan ialah evaluasi mendalam terhadap proses pelaksanaan. Yang tentunya analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari layanan operasional yang hasilnya tidak sesuai harapan ini. Kemudian mengidentifikasi akar permasalahan ini tentunya baik dari perencanaan, kemudian eksekusi atau saat dilakukan atau implementasi, kemudian evaluasi sebelumnya. Jadi menyalahkan tim atau mengabaikan hasil evaluasi sebelumnya atau memaksakan standar tanpa diskusi itu tidak akan menyelesaikan masalah, yang justru dapat memperburuk situasi yang ada. Jadi dari kelima pilihan jawaban ini, mari kita mulai seleksi jawabannya. Yang pertama, menyalahkan tim yang terlibat. Nah ini enggak ya teman-teman, karena seharusnya dievaluasi itu kita mesti melihat aspek-aspek apa saja, faktor-faktor pendukung apa saja yang sekiranya bisa diperbaiki, atau dengan melihat juga evaluasi sebelumnya kayak gitu. Kemudian yang bagian B, mengidentifikasi penyebab melalui analisis proses pelaksanaan. Nah ini bisa jadi ya teman-teman, dan sesuai dengan apa yang kita jelaskan sebelumnya, karena memang kita perlu untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari penyebab layanan operasional yang tidak sesuai harapan tersebut. Kemudian yang C, mengulang program tanpa perubahan. Nah ini enggak juga ya teman-teman, karena justru evaluasi itu bertujuan agar program selanjutnya itu dapat direvisi, diperbaiki, sehingga tentunya akan ada perubahan yang diharapkan akan lebih baik dari program sebelumnya. Kemudian yang D, mengabaikan hasil evaluasi untuk fokus ke program berikutnya. Nah jadi evaluasi itu penting gitu ya untuk semua program, jadi kita perlu banyak belajar dari hasil evaluasi.
Kemudian yang bagian E, memaksakan standar baru tanpa diskusi dengan tim. Nah, ini juga enggak ya teman-teman, karena namanya juga layanan operasional, tim layanan, maka tentu pendapat dari tim itu mestinya dipertimbangkan. Sehingga dari seleksi jawaban ini, maka pilihan jawaban yang paling tepat ialah bagian B, yaitu mengidentifikasi penyebab melalui analisis proses pelaksanaan. Oke teman-teman semua, kemudian yang terakhir, sebuah instansi menghadapi keluhan dari pelanggan terkait keterlambatan layanan. Apa langkah pertama yang paling tepat untuk menanganinya? Nah, jadi teman-teman perlu dipahami bahwasanya langkah awal untuk menangani keluhan dari customer kayak gitu adalah memahami akar penyebab tersebut, masalah tersebut melalui kajian. Untuk mengetahui akar masalah. Jadi dengan analisis penyebab keterlambatan, instansi itu dapat mengidentifikasi titik lemah dari layanan atau dalam proses layanan, dan tentu dapat diperbaiki secara spesifik. Jadi memberikan kompensasi atau mengubah sistem kerja secara drastis tanpa memahami akar masalah itu hanya akan memberikan solusi sementara atau bahkan memunculkan masalah baru. Ya, jadi mari kita mulai seleksi pilihan jawabannya. Bagian A, menyusun rencana layanan baru tanpa kajian awal. Nah, ini enggak ya teman-teman, karena justru harusnya yang menjadi langkah pertama ialah kajian awal untuk mengidentifikasi akar masalah. Kemudian yang bagian B, memberikan kompensasi tanpa memahami akar masalah. Ini enggak juga ya teman-teman. Melakukan kajian terhadap penyebab keterlambatan. Nah, ini bisa jadi ya. Jadi ini gunanya di kajian itu untuk mengetahui akar masalah. Kemudian bagian D, mengubah sistem kerja seluruh tim secara drastis. Nih enggak juga ya teman-teman. Kemudian mengabaikan keluhan karena sifatnya minor. Nih enggak juga. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat ada pada bagian B, yaitu melakukan kajian terhadap penyebab keterlambatan. Oke teman-teman semua, segitu aja dulu latihan soal kita untuk hari ini. So, bagi teman-teman yang ingin memiliki ebook ini, jangan lupa untuk menghubungi admin kami di nomor di bawah dan mengakses link dari Mars Entertainment. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.